الله أكبر الله أكبر. Tata cara pernikahan Islami. Setelah kita konsep ta'aruf tadi, kita sudah mau melangkah menikah, maka ada 5 hal yang Bapak Ibu harus tahu kalau mau menikah dengan cara Islam. Yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran syar'i dalam acara pernikahan. Seperti maksiat secara umum ya, seperti terbukanya aurat. Ikhtilat ini campur baur antara laki-laki sama perempuan yang bukan mahram. Musik yang diharamkan. Ada musik nanti yang dibolehkan, saya akan jelaskan. Kemudian juga makan sambil berdiri atau standing party biasanya. Saya jelaskan, terbuka aurat misalnya. Hati-hati ibu-ibu dan akhwat kita. Kalau sudah pakai jilbab, jangan pernah buka hanya karena baju yang mau dipakai pada saat nikah. Ini nggak boleh. Ibadah nih, jangan mulai dengan kemaksiatan. Nggak boleh. Sebagaimana sholat tidak boleh tersingkap aurat, nikah juga nggak boleh tersingkap aurat. Sama, nggak boleh. Subhanallah, ada kejadian di Jeddah kemarin, sampai ditulis judulnya dalam ceritanya itu, malam pertama di surga. Seorang akhwat yang sangat solehah, masya Allah, menikah. Habis sholat asar, waktu dia lagi dirias sama periasnya, ibunya kebetulan bukan orang yang paham agama, dia lupa berwudu. Pas selesai habis dirias 2 jam, udah rias macam-macam, azan maghrib kedengaran. Si ukhti ini ingat dia belum wudu, mau sholat maghrib. Dia bilang, oh saya lupa wudu, saya harus wudu. Ibunya bilang, kalau kau wudu, nanti make upmu berubah semua. Nggak usah sholat, nanti aja di jamak. Ini jamak bagaimana caranya? Tapi seperti itulah pemahamannya dia pada saat itu. Kata anaknya, nggak bisa bu, ini sholat wajib. Saya bakti sama ibu, tapi saya nggak boleh patuh dalam masalah ini. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Nggak boleh patuh pada makhluk walaupun itu wajib selama berbau maksiat pada sang pencipta. Sholat 5 waktu, kalau kita lagi sholat ibu kita, ayah kita panggil nggak boleh berhentiin. Tapi kalau kita lagi sholat sunnah, boleh kita berhentiin. Hak wajibnya Allah nggak boleh dibantah. Akhirnya ibunya bilang, kalau kau pun wudu, kalau kau sholat, ibu tidak ridho. Dia bilang, biar ibu tidak ridho. Ini nggak boleh. Akhirnya dia wudu, dia sholat. Di ruangan yang akan dia masuk sama suaminya malam pertama, dia sholatlah maghrib, kemudian dia sujud. Subhanallah, waktu rakaat pertama, di sujud pertama dia sujud, lama sekali dia sujud. Ibunya ada di situ sama tukang riasnya. Lalu ibunya bilang, ayo nak, cepat nak, gitu kan? Gak ada suara. 2 kali gak ada suara, 3 kali gak ada suara. Akhirnya ibunya dekatin, disentuh, anaknya jatuh, sudah meninggal dunia. Bayangkan kalau pada saat itu dia nggak sholat maghrib ikuti ibunya. Dan ajalnya sudah datang. Sampai kata para ulama apa? Malam pertama di surga. Ketaatan kepada Allah didahulukan. Banyak orang karena tradisi akhirnya buka tutup aurat. Ini tidak boleh. Pelanggaran agama. Ada tanggung jawabnya. Yang kedua, ikhtilat. Ikhtilat ini bercampur baur. Ini tentu bukan yang kedua tata cara pernikahan Islam ya. Masih poin pertama. Tidak boleh ada pelanggaran agama. Contoh-contohnya adalah terbuka aurat. Ikhtilat, ini contoh dalam pelanggaran agama di poin pertama, tata cara pernikahan Islam. Ikhtilat ini bercampur laki-laki perempuan. Nah, paling ideal adalah Bapak Ibu kalau buat acara pisahkan jamnya. Ini paling ideal. Ini saya bentuk teman-teman tim di Jakarta. Kita mengumpulkan biodata laki-laki dan perempuan, ikhwat dan akhwat yang mau menikah. Kemudian dipertemukan biodatanya, kalau cocok mereka menikah. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang menikah sekarang. Ini untuk mempermudah mereka mendapatkan pasangan yang ideal, soleh dan soleha. Semampu kami tentunya. Kemudian kita jelaskan juga masalah pernikahan. Bagaimana mereka menikah dengan cara memisahkan jamnya. Misal gini, kayak di masjid ini diadakan akad nikah nih. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, sampai duhur. Ini untuk laki-laki. Mempelai laki-laki sama tamu laki-laki. Akad nikah segala. Karena perempuan tidak mesti harus hadir di acara akad nikah. Yang penting laki-laki ada saksinya. Udah menikah. Selesai jam 12, dari duhur sampai asar, itu acara buat perempuan. Mempelai perempuan sama tamu perempuannya. Maka ini jauh lebih aman. Tamu tidak ikhtilat, juga perempuan yang jadi mempelai perempuan ini tidak perlu dipajang di depan orang-orang.
Ini penting untuk diketahui. Banyak orang mengatakan, kan boleh perempuan dipajang depan laki-laki. Buktinya ada pernah sahabiat Nabi menawarkan diri kepada Nabi SAW, lalu Nabi nikahkan di depan sahabat. Ini dalilnya keliru teman-teman sekalian. Keliru maksudnya dalam pemahamannya. Bukan maksudnya Nabi nikahkan dia kemudian ini semua jadi hukum. Karena hukum yang terjadi adalah, pada saat istri-istri Nabi SAW dinikahi, mereka tidak pernah dipajang oleh Nabi SAW di depan para sahabat. Begitu pula pada saat sahabat menikahi wanita-wanita, mereka menikah, tapi perempuan itu tidak dipajang di depan tamu-tamu. Itu yang ada dalam dalil sahih, gitu kan? Kalau kasuistik tadi perempuan menawarkan diri di masjid, akhirnya Nabi nikahkan sama sahabat yang di masjid, ini karena dia datang di tempat umum, dia minta dinikahkan, itu lain. Kasuistik terjadi, gitu kan? Maka ini jauh lebih aman. Kalaupun tidak bisa, maka minimal Bapak Ibu sekalian mungkin seperti acara masjid ini. Ini kalau kita bicara Islami ya. Maka ada panitia perempuan, akhwat sendiri menyambut tamu perempuan, diberikan kursi perempuan. Suami istri pun mereka berpisah sementara. Tamu laki-laki di sebelah silakan, suami istri pisah, di tengah-tengah mungkin ada bunga, ada daun, ada apa yang ditata sedemikian rupa di acara gedung perkawinan. Maka itu adalah yang paling tepat. Namanya menjauhkan ikhtilat. Karena Nabi SAW melarang. Di Jakarta itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu kalau di Jogja ini. Di Jakarta itu sampai dijadikan acara perkawinan gedung, acara gedung itu, ajang untuk perzinahan. Si perempuan keluar dengan dandanan yang luar biasa dan fitnahnya. Si laki-laki juga keluar dengan gagahnya. Lalu mereka kenalan, biasanya di hotel bintang 5 acara perkawinan, mereka janjian di kamar hotel atas berzina. Ini siapa yang juga dapat dosanya? Yang membuat acara nih. Kita punya andil, bagaimana ibadah dimulai dengan perzinahan? Bahaya. Kemudian juga yang masuk dalam ini maksiat adalah musik. Musik yang dibolehkan adalah gendang bagi kaum wanita. Ini yang disebutkan dalam hadis. Selain daripada ini tidak benar. Ini kalau kita bicara Islami. Bapak Ibu jangan mulai pernikahan dengan maksiat. Didatangkan penyanyi jandut lah, penyanyi inilah, kelihatan auratnya, semua laki-laki di situ tonton. Berapa banyak dosa yang kita panen nih. Ini nggak boleh. Tradisi ini harus dihilangkan karena Islam sudah datang menjelaskan. Kemudian standing party. Nah, banyak orang-orang kita tidak paham nih. Kalau di Jakarta ya, saya nggak tahu di tempat lain. Kalau di Jakarta saya lihat, pernah saya saksikan. Jadi pada saat tamu-tamu itu datang, yang disiapkan kursinya hanya keluarga saja, keluarga mempelai. Yang lainnya nggak berdiri. Ini sebenarnya mengambil konsep standing party dari Amerika. Di Amerika itu memang mereka buat acara dalam party-party, dalam acara mereka. Ada namanya standing party, mereka untuk menghemat biaya, jadi tidak bayar kursi. Tujuannya supaya tamunya ngobrol satu sama yang lain dan cepat pulang. Orang kita nggak ngerti ikut-ikutan, sampai ada nenek-nenek, kakek-kakek mau makan susah, nggak ada kursi, sandar di tembok, ini nggak boleh. Nabi SAW melarang kita makan dan minum sambil berdiri. Ada larangan, bayar sedikit nggak masalah, semampu kita tentunya. Ini poin yang pertama. Tata cara pernikahan Islami tidak boleh ada kemaksiatan dengan tadi cabang-cabangnya seperti terbukanya aurat, campur baur tamu laki-laki perempuan, adanya musik yang diharamkan, makan sambil berdiri, dan kalau ada contoh-contoh lain silakan Anda tarik di situ tentunya. Yang kedua, harus ada walinya perempuan. Ibu-ibu perhatikan, jangan nikah tanpa izin walinya. Haram hukumnya. Siapa wali itu? Ayah kandung Anda. Harus. Nggak boleh enggak. Kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyuha fanikahuha batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayah kandungnya, kalau nggak ada berarti pindah ke saudara kandungnya, orang-orang terdekat, maka nikahnya batal. Nggak boleh nih. Janda juga sama. Sering di Indonesia dikatakan kalau janda boleh nikahkan dirinya sendiri, ini nggak benar. Ini pendapat yang lemah dari Abu Hanifah rahimahullah. Dan Imam Abu Hanifah punya pendapat yang lebih kuat yang mengatakan janda pun harus pakai wali. Cuma bedanya, kalau gadis ditanya saja, kamu mau menikah sama ini, ayah mau nikahkan sama ini. Kalau dia diam, sudah boleh dinikahkan. Karena diamnya adalah terimanya, kata Nabi SAW. Tapi kalau janda sampai dia mengatakan, iya saya suka atau saya tidak suka, baru dinikahkan. Hanya itu perbedaannya, tapi butuh wali. Dan ibu-ibu harus tahu, wali itu adalah kekuatan bagi ibu sebenarnya. Kekuatan bagi inti, sebagai akhwat, sebagai ukhti yang solehah. Ini kekuatan kita. Karena laki-laki akan menikahi Anda, nanti akan berkata, oh ternyata ada laki-laki di belakangnya. Mereka tidak akan berbuat zalim, tahu ada pembelahnya. Itu tujuannya wali. Jadi jangan tidak pakai wali. Ibu-ibu juga perlu garis bawahi satu hal, penting sekali. Dalam pernikahan anak Anda nanti, tidak ada keputusan di tangan perempuan. Ibu nggak punya keputusan di situ. Ayahnya.
Ini enggak, suaminya enggak setuju, sudah terserah. Ibu yang betul ridho nak, nikah aja. Enggak sah nikahnya, enggak boleh. Ini bukan wewenannya ibu di sini. Ini wewenannya siapa? Walinya, ayahnya. Letakkan hukum syar'i pada tempatnya. Ibu punya hak dari anak dibaktiin. Pelayanan nomor 1 ibu. Sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa orang paling layak saya layani? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Yang keempat, ayahmu. Pelayanan. Kalau seorang anak, ibunya bilang, nak ambilin ibu air. Ayahnya juga bilang, nak ambilin ayah air. Siapa yang didahulukan? Ibunya. Tapi dalam izin keluar rumah, wali pernikahan, nisbat nama, nggak bisa kecuali ayah. Ini hukum syar'i. Penisbatan harus kepada ayahnya. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang benci ayahnya, dia telah kufur. Bahaya ini. Siapa yang menisbatkan diri ke Allah, melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Ini nggak boleh sama sekali. Ibu-ibu tolong garis bawahi. Karena banyak terjadi begitu. Akhirnya rumah tangga anaknya jadi kacau, karena dianggap tidak sah secara syar'i, dan itu bisa jadi terjadi perzinahan. Harus hati-hati. Yang ketiga, adanya mahar. Wali tadi ada mahar. Dan ini wali, ayahnya ibu dan ayahnya akhwat kita, bisa ditarik kewalihannya kalau dia menolak seorang laki-laki yang soleh. Itu saja boleh. Dan walinya pindah kepada wali hakim, pemerintah. Di KUA sudah ada. Kalau dia nolak yang soleh dan dia mau anaknya nikah sama orang fasik, ahli maksiat, nah ini boleh ditarik kewalihannya. Tapi selain ini nggak boleh. Yang ketiga adanya mahar. Mahar itu adalah sesuatu yang diletakkan pada saat akad nikah lagi dikumandangkan. Dan ini makin sederhana, makin besar berkahnya. Yang keempat adanya 2 saksi yang terpercaya. Boleh dari siapa saja dari kaum muslimin, tapi 2 laki-laki. Kemudian yang kelima, diiklankan, dirayakan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menikah dengan seorang wanita Ansar, tapi beliau tidak mengundang orang, tidak merayakannya. Maka kata Nabi SAW, Nabi pun tidak tahu. SAW beliau mengatakan, aulim walau bisyat. Iklankan pernikahanmu hai Abdurrahman walaupun dengan seekor kambing saja. Semampumu tentunya. Jadi harus minimal orang-orang yang terdekat tahu kalau ini menikah. Jadi kalau nanti dia gandengan sama istrinya, sama suaminya, dia tahu kalau ini pasangan halalnya. Harus disampaikan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ini minimal dengan orang-orang yang terdekat. Ini tata cara pernikahan Islami.